Sahabat, gundukan serta tumbuhan yang menjulang tinggi yang berbentuk menjadi gunung sebenarnya adalah gundukan tanah. Ya, gundukan tanah yang di atasnya tumbuh pohon-pohon yang jumlahnya jutaan, sehingga nampak dari jauh disebut gunung. Ketika aku datang ke gunung itu dan hanya bisa melihat, bahkan ketika aku menginjakan kakinya di punggung gunung, ternyata gunung itu pun tidak ada. Seperti halnya organ tubuh kita. Siapa sih sebenarnya nama kita? Nama kita adalah susunan kata-kata. Ketika disentuh mana seorang yang disebut Daroji misalnya, ketika dipegang, wah ini tangan. Ya, tangan adalah bagian dari struktur tubuh yang tersusun dalam kata-kata yang disebut nama. Demikian pula gunung. Jika kita melihat gunung dari jauh, nampak indah dan asri. Adalah susunan tanah yang bergunung, tanah yang tersusun, kemudian di atasnya ditumbuhi beberapa pohon, bahkan ribuan atau jutaan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah gunungan itu. Lalu masyarakat menyebutnya itu adalah gunung. Ya, sahabat, saya berada di atas bangunan ini yang sedang memandang gundukan tanah itu. Gundukan tanah itu disebut anak gunung. Nampak di sana embun atau gumpalan asap yang menutupi, sehingga orang menyebutnya adalah awan. Ketika awan berwarna hitam, lalu menyebutnya mendung. Kemudian ketika tetesan air di atas langit, curahan menjadi hujan. Karena hujan pun datang dari air laut yang menguap ke atas, kemudian ditarik oleh angin, dan angin berarak menjadi awan. Awan lalu masuk ke dataran tinggi dan akhirnya tumpahan air. Tumpahan air yang terus-menerus bertubi-tubi, itulah yang disebut hujan. Hujan menghunjam, mencurahkan air dari langit terus ke bawah, ke bumi, dan akhirnya mengalir ke laut lagi. Demikian pula siklus kehidupan. Ketika aku masa kanak-kanak dulu, ada anak kecil yang duduk di atas kerbau. Simbiosis mutualisme. Kerbau memakan rumput. Rumput dikunyah. Kemudian kerbau itu mengeluarkan kotoran menjadi rapuk atau pupuk organik yang nantinya bisa untuk menjadi bahan tumbuhan beraneka warna, beraneka ragam serta jenisnya. Ya, inilah gunung ciptaan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya, Maha menciptakan. Konon Gunung Slamet adalah paku tanah Jawa. Semoga gunung ini membawa keberkahan bagi makhluk lain. Ada tumbuhan, ada burung, ada bagian apa saja, ada hewan-hewan lainnya yang saling bersinergi, yang saling membutuhkan, yang saling simbiosis mutualisme. Masyarakat gunung pun akan turun ke lautan, melihat laut, pemandangan yang sangat asik juga. Mendengarkan deburan ombak, bermain air, berlari-lari kecil di tepian ombak. Tapi orang-orang pantai datang ke gunung, ingin melihat dinginnya, ingin melihat pemandangan gunung. Begitulah manusia, tidak akan pernah puas. Ketika mereka punya usaha, mobil misalnya, baru punya satu. Lalu orang ini pengen punya dua, setelah dua pengen lagi punya tiga, dan seterusnya. Itulah keinginan manusia yang tidak akan pernah berhenti. Antara keinginan dan kebutuhan pun harus dibedakan. Sahabat,
di tanah tinggi ini, saya berusaha untuk merenung di tahun 2023 apa saja yang harus dilakukan. Semoga kebaikan-kebaikan menyambut tahun baru 2024. Kejahatan, kejelekan, keburukan untuk ditinggalkan, dan mari yang baik terus ditingkatkan. Salam Indonesia sejahtera untuk kita semua.